Udah share screen-ku udah muncul belum ya? Belum muncul, Kak. Masih keterangan saya started screen sharing aja nih. Oke, baik. Coba diulang. Sebentar. Oke, sepertinya sudah banyak yang bergabung. Ini sambil saya buka aja ya, Kak Dias ya. Boleh, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang jawab nih? Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, rame ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini bisa join semua untuk mata kuliah Manajemen Industri Media Massa dari kelas 6A sampai 6E. Ya, saya sebutin satu persatu deh. Dari kelas 6A, saya lihat-lihat nih sepertinya udah ada yang bergabung ya. 6A, 6B, 6C, 6D, dan 6E. Oke, sudah bergabung berapa partisipan nih? 42, kurang banyak ya sepertinya. Silakan diajak teman-teman yang lain ya untuk segera bergabung. Oke. Di hari Kamis ini ya, harusnya tanggal merah nih, harusnya libur. Tapi nggak apa-apa, biar lebih produktif dan bermanfaat, kita isi dengan perkuliahan ya. Mohon maaf nih suara saya sepertinya rada serak ya. Oke, tapi jelas ya teman-teman suara saya ya. Jadi hari ini jadwal kuliah seperti biasa ya teman-teman semua, maka dari itu sifatnya wajib. Karena untuk presensi nanti akan masuk ke daftar hadir kelas masing-masing ya. Jadi silahkan diajak teman-teman yang lain yang belum join, barangkali bisa segera untuk bergabung ya. Oke, jadi hari ini jadwal pengganti untuk pertemuan ke-14 terkait prospek kerja di industri media massa ya. Ini Kadia sudah mulai share screen nih ya. Oke, berkaitan dengan prospek kerja, tentu ya teman-teman juga harus mempersiapkan skill-nya dulu nih ya. Nanti di akhir juga saya akan tugaskan teman-teman untuk membuat CV ya, sekaligus introspeksi nih, skill set apa saja sih yang kalian miliki ya sampai saat ini. Tentunya sebagai anak komunikasi gitu ya, dan kira-kira cocoknya nih kerja di bidang apa nih? Ya, apakah sesuai dengan skill set yang dimiliki oleh dosen tamu kita hari ini? Nah, nanti kita akan bahas nanti ya bersama dengan Kak Dias. Oke, sebentar saya cek untuk partisipan terbaru. Oke. Minggu ini kita spesial kehadiran dosen tamu ya, seorang praktisi yang khusus saya undang sebagai dosen tamu di expert class kali ini. Barangkali kita sapa dulu. Sudah bergabung bersama kita Kak Dias. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Oke, ini suaranya tolong di mute ya teman-teman agar tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang. Oke, selamat pagi Kak. Mungkin teman-teman di sini bingung dari tadi kok manggilnya Kak ya, Kak Dias. Emang Kak Dias nih masih muda nih. Apa kabar Kak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Desi dan juga teman-teman di sini? Biasanya kalau kuliah panggilnya apa sih? Teman-teman kan? Teman-teman ya. Kita masih sama-sama muda gitu. Teman-teman biasanya guys, teman-teman. Jadi emang lebih mencair gitu ya, biar lebih mencair. Jadi lebih santai. Posisi di mana nih Kak Dias? Jakarta atau di Jogja? Masih di Jogja sekarang, karena sebenarnya masih di kantor sekarang tuh masih kayak hybrid, jadi WFH, WFO, dan sementara kayak ya udahlah di Jogja dulu aja, karena nanti kalau misalnya udah mungkin balik lagi full WFO,
ya udah nanti baru balik ke Jakarta. Oke, sudah mulai aman ya Kak ya, sudah mulai longgar. Semoga lancar untuk kerjaannya ya Kak ya. Sebelumnya mohon izin nih, berkenan untuk dipanggil Kak Dias atau Bapak Dias nih. Mohon izin dulu. Mending aja deh, karena memang Bapak agak kelihatan jauh banget ini. Pekerjaan pun jarang banget dipanggil Bapak, jadi kayak itu kayak lebih natural aja sih. Siap. Jadi teman-teman di sini, nanti kalau misalnya ingin ajak diskusi bersama narasumber kita, boleh ya manggilnya Kak Dias. Untuk hari ini manggil saya Kak Desi juga nggak apa-apa loh. Biar lebih enak gitu ya. Oke, jadi FYI aja teman-teman, dulu saya dan Kak Dias pernah bekerja bareng ya di salah satu startup, Ruang Guru. Beliau adalah leader saya di divisi content marketing. Jadi memang Kak Dias ini spesialisasinya di sosial media. Betul begitu ya Kak Dias ya? Iya, betul yang banget. Bahkan sering berurusan langsung nih dengan BOD-nya, Board of Director, seperti Belva Devara, Iman Usman, zaman kita kerja bareng dulu ya. Kalau di level manajemen ya udah top levelnya lah. Ibaratnya di Kak Dias konseptornya gitu ya. Nah, tentu saja ya sebelum sampai di posisi sekarang sebagai social media manager, Kak Dias telah melewati beberapa pengalaman profesional ya. Di antaranya sebenarnya saya mau share CV-nya Kak Dias nih, cuma nggak apa-apa ya, saya bacakan aja dari sini. Di antaranya pernah aktif sebagai jurnalis, citizen jurnalis dan video jurnalis di Net Media Tama, Net TV ya. Kemudian beralih posisi sebagai digital content creator masih di Net TV. Nah, ini mungkin jadi turning point ya untuk Kak Dias mulai fokus pada aktivitas perkontenan gitu di sosial media ya. Kemudian sosial media spesialis di MNC TV sampai saat ini konsisten hingga menjadi sosial media lead dan sosial media manager dari Ruang Guru hingga saat ini di Home Credit Indonesia. Oke, pakarnya sosial media nih, ya luar biasa. Nanti bisa jadi inspirasi teman-teman yang lain di sini. Lalu untuk kontak personnya nih barangkali sering lewat ya di FYP teman-teman semua yang sering scroll TikTok, boleh di follow nih akunnya Kak Dias. Mungkin boleh saya share akunnya Kak Dias, TikTok dan Instagram ya. Bisa boleh di @Dias Pradana untuk Instagram ya. Nanti follow aja. Boleh mutualan ya di Instagram, di TikTok, di LinkedIn juga, apalagi kan siapa tahu di LinkedIn bisa memberikan rekomendasi ke teman-teman di sini ya. Cari saja namanya Kak Dias Pradana ya. Ini sudah Kak Dias share screen untuk namanya. Oke, mungkin sebelum dimulai boleh kita foto bersama dulu ya, mumpung masih fresh nih sepertinya. Boleh Kak Dias kita foto dulu ya. Oke, boleh. Oke, saya siapkan. Oke, mungkin untuk share screen-nya. Oh, share screen-nya di ini dulu ya? Di stop dulu iya, di stop dulu. Teman-teman boleh open cam nggak? On cam nih. Mumpung masih pagi, masih fresh ya. Biar sambil absen juga nih. Oke, wah senjapreneur nih, senjapreneur saha senjapreneur. Udah seger ya, sepertinya sudah pada mandi. Kalau yang belum mandi baunya nggak sampai sini kok ya. Oke, kita foto dulu ya. Dari slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, silakan di on cam kan. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide ketiga. Ada 5 slide ya. Slide ketiga nih banyak yang off cam ya. Tolong dibuka ya. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Slide keempat. 2 slide lagi ya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Oke. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Dias. Kita lanjut ya.
untuk acara hari ini. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut untuk pengantar dulu ya. Jadi teman-teman mahasiswa saat ini barangkali sedang studi orientasi ya ke beberapa industri media untuk mengobservasi pengelolaan lembaga media nih. Ya, saya rasa sudah sedang on progress ya, baik di TV, radio, media cetak ya. Nah, maka di perkuliahan kali ini teman-teman akan belajar terkait dengan konvergensi pada ranah media sosial ya dan pengelolaannya bareng Kak Dias nanti. Ya, di mana kita tahu update tren hingga pemanfaatan multi platform sepertinya menjadi peluang gitu ya bagi seluruh industri, nggak terkecuali industri media massa ya. Banyak dibahas ketika di kelas, penasaran gitu ya, sosial media kan semakin masif nih digunakan bukan hanya oleh perseorangan kita sebagai masyarakat dan audiens, tapi juga oleh industri media massa nih ya yang sekarang nggak cuma mengandalkan main channel-nya aja, baik itu TV, radio atau bahkan media cetak. Sekarang mulai terintegrasi ke media sosial ya. Media sosial dianggap jadi peluang yang mumpuni. Even nggak hanya untuk awareness, tapi juga untuk perubahan perilaku audiensnya. Jadi tertarik ya kemudian untuk mencari tahu keberadaan informasi dari main channel-nya, baik itu tadi TV, radio, atau media cetak. Nah, kira-kira nih dari pengalamannya Kak Dias ya, yang telah melalang buana di berbagai aktivitas profesional tadi, terkhususnya pada manajemen medianya itu seperti apa Kak? Sekarang ini ya terutama. Oke, mungkin Kak Dias boleh di-share screen lagi untuk materinya, Kak. Mohon maaf ya, tadi sempat disela untuk dokumentasi dulu. Oke. Udah muncul belum, Miss? Udah ya? Masih di keterangan has started screen, share screen nih, Kak. Belum muncul. Oh, udah. Sudah muncul, aman. Oke, silakan untuk teman-teman fokus disimak ya, dan dicatat hal-hal yang penting. Silakan, Kak Dias. Oke, thank you Desi udah membuka waktu hari ini dan thank you udah diundang di kuliah umum bareng teman-teman. Anyway di sini pada semester berapa sih? Kalau boleh tahu. Oh iya, ini semester 6, Kak. Oh, semester 6. Berarti udah mulai ada kampus Merdeka juga ya? Iya, betul. Ini salah satunya, implementasi ini salah satunya. Merdeka. Iya, jadi bisa belajar dari mana aja ya. Iya, betul. Oke, karena di kampus Merdeka itu kan juga 1 semester dan wajib kan, karena kalau dulu kan belum ada, di zaman saya kuliah itu masih belum ada. Oke, thank you atas waktunya, Des. Dan ya, benar yang tadi dikatakan sama Kak Desi. Jadi dulu pernah partner sama dia waktu di ruang guru. Mungkin sebelum kita ke materinya, tadi sebenarnya udah dijelasin sama Desi juga gimana background dari backstory-nya atau journey saya selama ini. Sebenarnya di awal itu tuh masih jurnalistik tuh, masih inline karena saya dulu kuliah di MMTC, kalau misalkan teman-teman tahu Sekolah Tinggi Multimedia yang sekarang jadi lebih ke umum, kalau dulu tuh kedinasan tapi sekarang udah bisa untuk umum. Nah, setelah lulus baru join ke radio sebenarnya. Tapi radio itu sebagai kayak freelance atau mengisi waktu luang aja. Pas di semester akhir join di Subang. Terus baru setelah lulus join ke NET dari 2015 sampai 2017. Nah, di NET ini sebenarnya banyak sekali breakdown job desk yang dilakukan karena ada beberapa perubahan di manajemen, terus ada rollingan dari job desk yang kita lakukan di dalam internalnya NET sendiri. Akhirnya tahulah tentang digital itu lewat NETC waktu itu. Nah, setelah dari NETC pindahlah ke MNC News dan itu fokus untuk handle sosial media saja. Waktu itu sosial media yang khusus untuk newsnya saja. Jadi kalau di MNC itu ada MNC Media, ada MNC News, dan MNC Media itu kayak fokus ke RCTI, kemudian ada Global TV, MNC TV kayak gitu. Nah, untuk yang MNC News ini dia fokus hanya untuk yang channel-channel ataupun acara-acara yang ada beritanya. Jadi semua terintegrasi dalam di situ. Nah, integrasi ini juga nanti saya bahas juga tentang konvergensi media seperti apa.
Dan setelah dari MNC News, saya baru pindah ke Ruang Guru. Dari Ruang Guru sebenarnya nggak langsung jadi sosial media itu waktu itu. Jadi dari Ruang Guru itu masuk sebagai masih sebagai sosial media spesialis. Baru kemudian beberapa tahun kemudian timnya bertambah, terus produknya juga bertambah, akhirnya ada growth dan kemudian naiklah sebagai social media lead. Waktu itu ada 7 tim di under saya di sosial media itu, karena banyak banget produk di Ruang Guru. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar blockingan Ruang Guru di TV yang hampir tiap minggu itu selalu ada waktu tahun-tahun sebelumnya, itu salah satu yang biasanya kita kerjakan kalau di sosial media. Karena kalau misalkan ada blockingan di TV atau ada acara apapun, itu selalu outputnya ada di sosial media, itu selalu pasti ada. Dan di 2021 kemarin akhirnya memutuskan untuk ada kesempatan yang lebih baik, kemudian ada opportunity juga yang ini kayaknya bagus nih challenge-nya, karena hampir 3 tahun juga di Ruang Guru, kayak saya butuh pengalaman baru dan journey yang baru, karena Ruang Guru dan Home Credit yang sekarang saya handle ini sangat-sangat berbeda jauh. Startup dengan corporate itu sangat berbeda jauh, baik dari sisi manajemennya, dari sisi kontennya, kemudian dari timnya, itu berbeda jauh sekali di di startup dan juga corporate. Sampai di sini mungkin ada yang mau tanya. Ini nanti kita diskusi aja karena lebih enak diskusi. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung di chat atau angkat tangan juga boleh. Itu teman-teman ya, biar lebih interaktif. Betul. Nanti kalau misalkan nggak ada yang bertanya, nanti aku yang tanya dulu. Seperti biasa ya, ancaman. Iya. Oke, silakan. Oke, kita ke next slide. Kalau nggak ada yang tanya tentang, ya. Oke, kita lanjut ya. Sebelum ke slide selanjutnya, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan langsung aja di chat aja. Kemudian di next-nya adalah, media konvergensi atau konvergensi media. Sebenarnya konvergensi media ini dulu waktu saya masih kuliah itu memang diajarkan juga, dan waktu itu masih sangat konvensional. Jadi konvergensi media waktu itu masih sebatas perusahaan media yang dia punya beberapa lini usaha. Jadi kayak misalkan TV, mereka nggak hanya di TV saja mainnya atau punya perusahaannya, tapi itu juga punya sosial medianya juga, kemudian ada web portalnya, yang kalau misalkan dulu itu adalah contohnya, salah satunya adalah Transmedia. Dia punya hampir banyak sekali lini usaha, kayak misalkan ada TV, kemudian ada detik.com, kemudian selain itu mereka juga punya agensi, kemudian selain mereka juga punya usaha-usaha lain yang mungkin tidak langsung menyentuh di medianya sendiri. Itu dulu adalah konvergensi media yang masih konvensional. Tapi kalau dari beberapa yang saya baca di literatur itu, salah satu yang paling paling relevan saat ini adalah dari Henry Jenkins ini. Dia salah satu profesor di komunikasi dan jurnalistik ataupun cinema art ini. Jadi konvergensi medianya itu adalah tentang across platform konten yang itu bisa disebarkan di mana saja medianya, lewat media sosial media. Kemudian kalau misalkan punya platform di aplikasi ataupun apapun itu tentang media, dan konten itu di-share ke media yang mereka punya. Dan nanti si user itu akan punya behavior sendiri, atau audiens itu punya behavior sendiri tentang gimana mendapatkan informasi sendiri. Nah, ini yang paling relevan untuk saat ini di konvergensi media. Dan selanjutnya, ini ada salah satu contoh. Salah satu contoh gimana, kalau dulu kan yang tadi saya bilang, itu konvergensi media itu masih sangat konvensional, dan sekarang itu sudah menginjak ke era digital. Nah, ini ada salah satu video yang mungkin bisa jadi gambaran seperti apa sih konvergensi media di digital era ini. Ini salah satu contohnya dari Traveloka. Kita coba tonton bareng. Welcome to Traveloka, your lifestyle super app.
All your lifestyle aspirations within the reach of your fingertips. Be it a regular day or those special moments, we want to help you enjoy life better. Planning a weekend getaway with the family? Book your staycation with Traveloka. Want to have fun with friends? Maybe book a blockbuster night at the cinema, or even a seat to your favorite concert. Perhaps some days you just need some rewarding me time. Go on Traveloka and treat yourself to our curated beauty and spa packages with instant admission. Sounds like bliss, right? Busy day at work but hungry? You can always order lunch through Traveloka Eats Delivery and have it delivered right to your front door. Planning a special dinner? Discover thousands of restaurants on Traveloka. Time for the bill. You can pay cashless with our vouchers. And maybe write a review later to share the fun. Feels like white glove service, right? Life is a journey, as we all know, and Traveloka has always been there to inspire, plan, and help you make the most of it. Discover new destinations for your next trip. Scroll through our rich blogs, videos, and articles, or maybe just see what fellow travelers are talking of. To get special last-minute deals for your next adventure, join Traveloka Livestream. Get real-time update on our promos and deals, and even special treats for loyal members. Traveling is seamless with us. Be it a flight, or a bus, or train journey, we have it all. Oh, and did we mention, you can even book a COVID test with these before leaving. Our tours and local activities will make sure you have stories to share back home. Sometimes you don't want the journey to end, or maybe your plans changed. A few simple clicks on Traveloka and you are all set. Or maybe there are times when you just want to relive an experience without leaving home. Our virtual tours can almost take you there. We have thought of it all just for you. No credit card to book that attractive holiday package? Apply for Traveloka Pay Later easily through the app. It only takes a few minutes to be verified and activated. Use our Pay Later credit cards both on and off your Traveloka app and customize the payment plan based on your needs. Want peace of mind? Be it flight cancellation, or your car, or your home, or most importantly, your health, Traveloka protects you. Empowering, right? There's so much more, but you get it. We are here every step of the way to make it easy, so you can enjoy the world around you. Traveloka first, then the world. Nah, ini adalah salah satu gimana konvergensi di era digital. Mungkin boleh dikomen dong kalau teman-teman yang tadi udah lihat, ada berapa banyak sih produk yang dipresentasiin di dalam video ini. Coba nanti di komen aja ada berapa banyak produk yang mereka punya. Kalau misalkan kalian dulu punya ngikutin Traveloka, itu seperti kayak awalnya itu cuma booking hotel, booking tiket aja, hotel, pesawat, mungkin kereta itu masih awal-awal banget, itu belum ada, jadi cuma hotel sama pesawat. Tapi di era digital yang makin berkembang ini, mereka punya banyak banget produk, punya banyak banget fitur, dan sekarang itu kita lebih mengenalnya, kalau di dunia digital itu kita lebih mengenalnya adalah super apps. Nah, super apps ini sebenarnya nggak cuma di Traveloka, bahkan di Ruang Guru kemarin kita juga ibaratnya melabeli kita, Ruang Guru waktu itu masih Ruang Guru super app. Karena di dalam satu apps itu banyak banget lini perusahaan yang bisa kita pakai. Mulai dari kalau di Ruang Guru waktu itu ada nggak cuma pendidikan yang dari SD sampai SMA, tapi juga ada yang dari untuk kuliah juga. Kemudian ada informasi-informasi lainnya yang bisa kamu peroleh, kayak misalkan blog di situ. Nah, di Traveloka ini pun juga kalau misalkan ada informasi seputar update peristiwa, itu juga mereka punya blognya sendiri dalam apps-nya. Jadi orang itu akan dimanjakan dengan semua fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Gitu. Nah, tadi Vita jawab ada 9. Sebenarnya banyak banget yang diprediksi produk Traveloka ini banyak banget. Tapi yang disebutkan tadi ada 9. Nah,
9 ini adalah produk-produk utamanya. Dalam produk utamanya itu masih ada kayak sub-sub produknya, kayak misalkan experience, dia bundling dengan adanya insurance, kemudian tiket pesawat ataupun hotel, dia juga ada insurance-nya. Jadi banyak banget yang bisa kita peroleh dari si satu produk ini. Sama halnya dulu dengan konvergensi media yang masih konvensional. Jadi dalam satu perusahaan itu banyak banget lini perusahaan atau bisnis yang mereka miliki. Nah, dulu kalau misalkan kuliah itu kan saya jurnalistik ambilnya, itu kayak pekerjaan waktu itu kebayang itu pekerjaan ya udah cuma TV, kemudian radio, udah just it. Dan waktu itu memang masih idealis kalau misalkan setelah lulus ya udah, kalau nggak Metro TV, kemudian ada Kompas TV. Waktu itu pengen banget masuk ke beberapa TV yang memang itu berita karena basic kuliahnya dan jurnalistik. Tapi akhirnya nggak dapet di dua itu. Alhamdulillah masuk ke net. Nah, di net ini banyak hal yang dipelajari, nggak cuma dari jurnalistiknya, tapi dari digitalnya. Karena kalau misalkan teman-teman aware, net itu sebenarnya bukan hanya TV waktu itu. Perusahaan itu waktu itu net itu digelar nggak cuma TV, makanya di net itu tidak ada net TV di logonya. Just net. Jadi net itu sebuah waktu itu goals-nya adalah net ini ada sebuah platform digital. Jadi di salah satu platform digital, dan itu adalah sebagai bentuk konvergensi media juga waktu itu. Makanya di waktu itu hanya net saja yang di dalam logonya. Baru tagline-nya adalah televisi masa kini. Nah, waktu itu net juga sebenarnya nggak cuma punya TV aja waktu itu. Di waktu saya masih join di sana, itu kita juga mengembangkan namanya NetZ yang produk digitalnya kita waktu itu. Terus ada Net Citizen Journalism, terus juga ada kalau nggak salah dulu punya aplikasi namanya Zulu atau apa, dan itu kayak konten-konten video on demand-nya net yang udah tayang. Kalau sekarang kan kayak ya udah semua diupload di YouTube. Tapi kalau dulu itu ada di aplikasi itu dulu, baru upload di YouTube. Itu adalah salah satu bentuk konvergensi media waktu masih digital itu belum terlalu masif seperti sekarang ini. Gitu. Ada yang ini nggak mau ngasih contoh nggak konvergensi digital era ini selain dari Traveloka tadi yang udah kita tonton bareng-bareng? Coba ada yang mau bertanya atau ngasih tahu ada apa aja sih selain Traveloka di era digital ini? Ayo silahkan teman-teman. Barangkali ingin sharing. Atau ingin sharing, boleh juga. Atau ingin tanya, misalkan termasuk nggak sih? Misalkan contohnya nanti dari teman-teman itu termasuk konvergensi juga nggak sih? Ayo. Okay. Kalau belum ada kita lanjut ya. Okay. Itu adalah salah satu bentuk konvergensi media di era digital ini. Yang lain kayak misalkan tadi Grab itu juga super apps juga, dia labelnya super apps. Sebenarnya ada contohnya tapi panjang banget videonya, jadi nggak aku masukin atau aku skip di slide ini. Jadi nggak cuman Traveloka tapi Grab. Walaupun mereka nggak nge-labeli kalau misalkan itu adalah super apps, tapi sebenarnya sejatinya mereka itu super apps juga, dan itu adalah bentuk konvergensi. Jadi satu perusahaan mereka punya banyak sekali produk, punya banyak lini usaha yang bisa kita pakai semuanya, dari mulai finance-nya, nggak cuma jual beli. Memang produk utamanya adalah jual beli, tapi di sisi lain di situ ada kayak misalkan finance, kemudian ada untuk payment-nya, ada investasi dan sebagainya. Itu adalah bentuk konvergensi di era digital saat ini. Kita next. Nah, ini kita masuk ke sosial media. Nah, kalau menurut teman-teman ini pertanyaan, boleh chat atau mau ngasih pendapat seberapa penting sih sosial media saat ini? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Atau mau aku tunjuk? Aku izin menjawab. Oke, silakan Reza. Gimana pendapat Reza? Seberapa penting sih sosial media saat ini? Oke. Siapa nih? Reza? Aku kan, Kak.
Iya, iya, Riza Nugraha. Oke, kalau misalkan menurut aku sendiri, sepenting apa sosial media sekarang ya sangat penting Kak perannya karena tidak dipungkirilah 1 sampai 2 tahun kemarin kita kan hidup berjarak gitu Kak. Kita bisa dibilang jarang bersosialisasi secara langsung, mau tidak mau kita harus bersosialisasi lewat sosial media agar kita tetap tahu dan tidak kehilangan informasi gitu Kak. Jadi kalau misalkan sepenting apa sangat penting Kak untuk kehidupan kita begitu. Oke, nggak bener banget dan itu memang tanpa sosial media itu kayak apa ya kehidupan itu bakal hambar gitu juga sih. Ada lagi Muhammad Adnil, boleh silakan. Iya Kak, izin menjawab. Hmm? Maaf suaranya agak berisik karena lagi hujan. Oke, Izin menjawab pertanyaan dari Kakak tentang seberapa penting sosial media di era sekarang. Menurut pendapat saya pribadi sangat penting karena pertama sosial media bisa dijadikan media sebagai personal branding kita atau membranding diri kita, baik itu untuk mempromosikan perusahaan, kemudian mempromosikan jasa dan lain sebagainya itu sosial media menjadi hal yang sangat efektif sekali. Kemudian yang kedua, tidak terlepas dari fungsi sosial media sebagai hiburan juga, media sosial sekarang memiliki banyak sekali konten-konten kreatif yang mana itu menambah kualitas dan kreativitas dari generasi muda khususnya. Dan juga kan kalau misalkan kita lihat dari minat baca yang dimiliki oleh Indonesia kan minat baca sangat kurang. Nah, maka sosial media ini sebenarnya sangat membantu gitu dengan fitur-fitur seperti Reels, kemudian video-video kreatif, konten video dan lain sebagainya itu membantu banget untuk generasi muda berkembang selain melalui tulisan. Kemudian yang terakhir menurut saya pribadi dari sosial media juga banyak informasi yang disampaikan, banyak berita-berita yang disampaikan, yang tentu berita-berita ini juga harus kita gali lagi kebenarannya karena sosial media sekarang juga banyak menyebarkan berita hoax, oleh karena itu kita juga perlu berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Mungkin itu Kak di jawaban dari saya. Terima kasih. Keren banget. Thank you Adnil jawabannya. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Oke, bentar. Ke ini. Udah cukup ya? Nggak ada lagi? Atau mau di komen di chat juga boleh. Ya, benar banget tadi yang disampaikan sama Adil sama Reza. Jadi sosial media ini kalau bisa boleh dibilang itu penting banget untuk banyak hal untuk saat ini. Dulu siapa sih yang di waktu zaman saya kuliah sekitar tahun 2014 2015 itu kayak sosial media itu kayak ya udah just kayak kita buat main-main aja gitu loh, buat hiburan aja, that's it. Tapi dan waktu itu tuh belum ada kepikiran atau bayangan ada seseorang yang ngurusin sosial media. Kayak apaan dulu tuh nggak kepikiran atau nggak kebayang sama sekali. Karena waktu itu memang sosial media, entah itu sosial media content creator, sosial media spesialis, yang saat ini sangat banyak sekali dicari oleh perusahaan, itu tuh belum ada sama sekali. Makanya waktu masih kuliah jurnalistik itu memang ada pelajaran digital journalism waktu itu, tapi memang itu fokusnya untuk kayak kita gimana nulis berita, kemudian nulis berita itu kan berbeda di radio, kemudian di TV, dan di sosial media itu berbeda sekali. Nah, waktu itu kayak nggak ada bayangan sosial media itu ya udah cuma hiburan aja. Waktu berjalannya waktu, sosial media ternyata banyak dimanfaatkan oleh perusahaan, nggak cuma untuk promo, kemudian ada juga untuk branding, dan gimana kita memberikan informasi yang baik kepada masyarakat tentang diri kita atau tentang persona perusahaan. Dan gimana ya? Kalau karena kenapa di samping itu ada kayak sosial media di paling atas, karena memang hampir semua informasi apapun yang kita dapat itu justru dapatnya dari sosial media. Karena kalau misalkan teman-teman aware dengan kolom search yang ada di Twitter, kemudian ada di TikTok, itu kita cari keyword aja semuanya udah keluar tuh.
Dulu tuh belum semasif itu. Kayak search di Twitter itu hanya bisa terbatas tentang account, tentang hashtag saja. Sama halnya dengan Instagram, dulu cuma bisa hashtag, kemudian cari keyword itu nggak bisa. Nah sekarang sosial media itu sebagai salah satu channel informasi. Dan di situ kayak kita bisa cari apapun lewat sosial media. Jarang orang yang ketika ingin update tentang berita itu kayak ya udahlah nyari dulu di di aplikasi berita. Biasanya jarang banget. Kalaupun di website itu biasanya langsung ke Google kayak atau ke YouTube gitu malahan. Jadi kayak YouTube jadi search engine-nya sekarang semuanya bisa keluar langsung videonya. Jadi ya sosial media itu sekarang itu sangat penting dan berperan juga untuk branding dan sebagainya untuk memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat. Nah, di sini ada beberapa sosial media kategori yang saya bagi dari pengalaman saya, karena sosial media ini kalau dibagi sebenarnya ada empat kategori. Ada personal, itu kayak akun-akun kita sendiri, kemudian influencer sendiri itu adalah akun personal. Kemudian ada juga informasi kayak misalkan Detik, kemudian ada Liputan 6, ada Kumparan, Narasi, dan masih banyak lagi akun-akun informasi. Dan memang mereka hanya share tentang informasi. Jadi kayak ya udah orang follow itu karena pengen informasi yang cepat dan akurat. Karena kalau misalkan kalian follow kayak misalkan Lambe Turah, ya itu memang informasi juga, tapi itu bukan kayak yang faktual atau ya udah kayak share konten, dikasih caption dan itu masih tanda tanya. Tapi itu biasanya adalah akun informasi. Kemudian ada juga akun bisnis. Jadi akun bisnis ini yang saat ini biasanya banyak orang yang mengelola di balik akun ini. Kayak misalkan saya juga pun dulu mengelola untuk Ruang Guru dan sekarang di Home Credit itu adalah akun bisnis. Dan akun bisnis itu banyak nih lininya, nanti akan kita bahas lagi seperti apa sih landscape sosial media itu kayak gimana. Nah, akun bisnis ini biasanya untuk personal brandingnya si perusahaan sendiri, kemudian untuk promosi informasi terkait perusahaan. Kalau misalkan teman-teman lihat TikTok, terus kemudian ada karyawan Shopee yang dia posting di situ, nah itu biasanya masuk ada yang namanya branding social media branding, atau biasanya di kayak live at Shopee, live at Ruang Guru, live at Gojek kayak gitu. Itu biasanya untuk branding bahwa perusahaan itu tuh kayak asik, fun kayak gitu tuh. Nah, yang terakhir adalah social media untuk brand sendiri. Nah, uniknya brand ini tuh mostly dipakai oleh akun-akun atau perusahaan B2B, business to business. Kayak misalkan Airbus, mungkin teman-teman bisa cek Airbus itu adalah pesawat, mereka produksi pesawat, tapi mereka punya sosial media juga untuk branding. Jadi mereka nggak nawarin langsung ke masyarakat, tapi mereka ngasih experience mengenai postingannya. Oh, kita tuh punya pesawat ini, dipakainya itu untuk siapa aja, kayak itu adalah core mereka. Jadi disitulah mereka untuk brandingnya si Airbus ini, mereka bikin sosial media, mereka kasih informasi, mereka kasih banyak sneak peek tentang armada mereka. Nah, itu adalah sosial media dikategorikan untuk branding. Dan yang paling common adalah si Apple. Apple ini benar-benar, kalau misalkan teman-teman lihat di sosial medianya atau di Instagramnya, itu tidak ada sama sekali informasi mengenai produknya. Jadi mereka hanya post mengenai UGC konten. Nanti kita akan bahas juga UGC konten itu seperti apa. Nah, mereka cuma repost dari usernya yang tag ke akun mereka, repost dengan caption bahwa ini adalah menggunakan si punyanya produk Apple. Itu adalah beberapa sosial media kategori, ada personal, information, bisnis, dan juga untuk brand. Jadi kategori ini biasanya kita akan tahu ngedefine, kita pengen bikin akun itu seperti apa sih, mau bikin di personalize kah, atau untuk di informasi kah, atau untuk memang untuk bisnis yang ditujukan untuk kita kasih promo, informasi perusahaan atau apapun, itu masuk bisnis. Dan brand yang kayak orang ngasih awareness aja,
ngasih konten-konten yang related dengan perusahaannya, tapi masih ke dalam koridor mereka. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut ya, kalau belum ada. Nah, ini adalah social media overview. Sebenarnya ini bukan urutan apa ya, posisi berapa sosial media ini, tapi memang paling banyak itu masih dipegang sama Facebook. Dari user sosial media itu masih Facebook. Dia di angka 2,9 miliar di seluruh dunia. Kemudian kenapa saya ambil 5 channel atau 5 platform ini? Karena kelima platform ini adalah channel yang paling banyak diutilize oleh perusahaan biasanya. Kayak misalkan Instagram, kemudian Twitter, TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Itu hampir semua perusahaan itu mereka mengutilize kelima platform ini. Makanya dari secara user mereka juga banyak banget di YouTube, kemudian Instagram, TikTok, dan juga Twitter itu sangat potensial untuk mereka cari market, kemudian untuk awareness-nya juga itu sangat potensial. Nah, setiap platform ini memiliki semacam apa ya, define gimana sih platform Facebook itu, kemudian gimana sih untuk YouTube itu. Jadi Facebook itu base-nya adalah community atau group channel. Kalau misalkan teman-teman kayak masih punya Facebook, kita pengen cari grup tentang jual beli, disitulah kita bisa cari grupnya. Kemudian ada grup hobi, entah itu traveling, kemudian grup game, itu biasanya mereka akan bikin satu grup di dalam Facebook ini. Kalau zaman dulu tuh sebelum ada Facebook, mungkin di eranya Kaskus, itu masih hits banget waktu itu. Nah, hampir mirip-mirip kayak gitu, dan di Facebook ini semua community itu kayak udah spesifik, dan kalau misalkan kita mau cari yang kesukaan kita atau hobi kita, itu bisa banget di Facebook atau grup channelnya sendiri. Sedangkan untuk si YouTube sendiri, itu video channel yang kita ketahui, mereka juga nggak hanya menawarkan video saat ini, tapi juga ada short, semua kayak punya stories kayak Insta stories kayak gitu, tapi di YouTube itu video channelnya. Nah, di video channel ini atau YouTube ini biasanya banyak konten-konten yang lebih durasinya more than 1 minute. Karena kalau misalkan konten-konten lebih under 1 minute itu biasanya perusahaan akan lebih memilih untuk posting di sosial media lainnya, kayak misalkan Twitter, TikTok, ataupun di Instagram kayak gitu. Kenapa video panjang itu mostly di YouTube? Karena memang secara fitur YouTube itu kayak mereka lebih banyak atau lebih panjang durasi videonya dibandingkan dengan platform lainnya. Kemudian di Instagram, Instagram ini mostly atau mayoritas perusahaan itu pasti punya Instagram. Bahkan kita pasti punya Instagram. Ya, mungkin ada beberapa yang mereka tidak utilize atau tidak manage, tapi Instagram itu kayak is must untuk saat ini. Kita kalau misalkan pengen nyari suatu orang aja lah, kita pasti ke Instagram dulu. Kita pengen nyari suatu produk, kita ke Instagram dulu. Ngelihat produk ini kayak gimana. Kita mau nyari perusahaan, kita ngelihat brandingnya di Instagram itu kayak gimana. Jadi kayak hampir semua lini perusahaan, bahkan personal, bisnis, brand, itu semua punya Instagram. Bahkan yang dia B2B, B2C, itu masuknya di Instagram. Karena kayak Instagram itu kayak ada basic untuk mereka naruh informasi itu ya di sana. Sama halnya waktu saya masih di ruang guru, selalu ketika kita launching produk, platform yang pertama kali kita bikin adalah Instagram-nya terlebih dahulu. Bukan kayak Twitter-nya, TikTok-nya, atau YouTube-nya, tapi adalah Instagram-nya terlebih dahulu. Karena orang memang mencari informasi tentang perusahaan itu ya biasanya lewat Instagram gitu. Jadi kayak mandatory di Instagram ini sendiri. Gitu. Kalau misalkan ada yang bertanya langsung di chat aja ya. Dan kemudian TikTok, ini platform baru sebenarnya, tapi
sampai saat ini usernya sangat banyak, di angka 1 miliar di seluruh dunia. Ini untuk user sosial media ya, bukan daily user daily user activity ya. Kalau di daily user activity itu beda lagi, pasti akan lebih banyak dari ini. Tapi ini adalah user unique user. Jadi ya di seluruh dunia itu 1 miliar pengguna untuk si TikTok ini sendiri. Dan kalau nggak salah TikTok itu di 2018 itu udah mulai naik tuh. Namanya waktu itu bukan TikTok kalau nggak salah, masih Douyin atau saya lupa untuk sejarahnya kayak gimana. Tapi TikTok ini growth-nya sangat tinggi dan sekarang juga hampir semua perusahaan masuk ke TikTok. Dulu kan kita mengenal TikTok itu hanya kayak ya udah joget-joget aja, terus kemudian share video yang kagak jelas. Kalau misalkan kenal Bowo, Alten Libel, waktu itu apa namanya ya kontennya masih belum banyak lah, belum banyak kategori kontennya di TikTok. Tapi sekarang kontennya sangat banyak, bahkan TikTok ini sangat gencar berkolaborasi sama konten kreator. Kalau misalkan teman-teman lihat di explore atau di apa namanya kolom search-nya TikTok, itu banyak banget hashtag yang mereka pin di situ. Biasanya mereka kolaborasi dengan konten kreator dan itu mereka bayar di situ. Nah, si TikTok ini sendiri base-nya adalah content distribution channel. Maksudnya adalah ketika satu video itu disukai orang, TikTok akan menyebarkan ke beberapa orang terlebih dahulu. Ibaratnya kayak misalkan saya suka salah satu videonya Desi. Nanti itu akan disebarkan ke 2 orang. 2 orang suka akan disebarkan lagi ke 4 orang. Kayak double up terus. Jadi kenapa content distribution channel? Jadi ketika konten itu disukai orang, itu akan didistribusiin sama TikTok. Itu. Makanya ketika di TikTok itu kalau misalkan kita nge-define TikTok itu kalau misalkan videonya nggak lucu, orangnya yang cakep, atau orangnya jelek tapi dia lucu. Kalau misalkan teman-teman perhatiin konten-konten di TikTok itu look-nya semacam itu. Dan sekarang di TikTok itu banyak banget education, terus kemudian hampir mirip sama Instagram. Ada travel, blogger, atau kalau misalkan kita lihat kayak Day in My Life, itu juga hits juga di TikTok. Kemudian ada education yang kayak misalkan dulu waktu zaman-zaman masih di ruang guru kita ikut apa namanya hashtag namanya education, aku lupa education apa gitu. Jadi seperti semacam kategori konten mereka udah banyak banget, nggak cuma joget-joget, ya joget-joget tetap ada tapi kualitasnya udah lebih baik daripada yang dulu-dulu gitu. Kemudian Twitter. Nah yang terakhir ini gimana ya? Twitter ini sempat hampir mati. Kalau dilihat grafiknya itu dulu pas awal-awal dia muncul tuh naik banget, terus turun, dan di tahun-tahun 2018 itu mulailah naik. Jadi kayak banyak banget drama di Twitter itu yang bisa kita ikuti, dan base-nya itu adalah conversation channel. Jadi Twitter itu kalau misalkan kita bikin tweet, kita bisa nge-reply langsung di situ, jadi bisa conversation dengan orang yang pengen kita balas nih. Itu adalah base-nya Twitter ini. Dan Twitter ini banyak tren di Twitter itu banyak banget, cepat banget. Bahkan lebih cepat daripada tren yang ada di TikTok. Kalau di TikTok itu biasanya apa yang kita sukai itu akan muncul di FYP kita. Tapi di Twitter ini itu berdasarkan tren yang lagi hits. Jadi kayak misalkan kalau misalkan teman-teman kemarin ngikutin Twitter Space-nya si Safa, itu langsung kayak semua bahas itu. Dan itu kayak cepat banget. Dan di Twitter itu cepat banget berganti topiknya. Mungkin dari Safa, kemudian nanti ada topik apa lagi, itu cepat banget. Tapi kalau di Instagram ataupun di TikTok, itu trennya nggak secepat di Twitter. Kadang di Twitter udah mulai turun, itu baru dinaikin di berita-berita Instagram gitu. Jadi kayak trennya di Twitter itu benar-benar secepat itu. Makanya conversation-nya itu berlangsung dengan cepat kalau misalkan kita ngasih tahu ataupun ikutin topik di Twitter itu kayak banyak yang kok baru tutup Twitter bentar tuh udah ganti aja topik yang dibahas sama netizen di Twitter itu.
Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Kalau enggak, aku mau tanya dulu deh. Oh, ini dari siapa tadi? MA. MA itu tadi Andil ya? Adil. Oke. Kak izin bertanya, menurut kakak kenapa TikTok sekarang menjadi salah satu media sosial yang sangat berkembang pesat pada tahun ini? Ya terkadang Instagram sekarang banyak memposting video-video yang asalnya dari TikTok. Nah, bener banget. Dan video itu memang diprediksi. Jadi kita kalau di praktisi di sosial media itu kita ada namanya digital report. Jadi digital report itu dari entah itu dari Google, kemudian dari analytic tools. Kita biasanya dapat itu. Dan di situ kayak tren-tren nanti tren ini akan dibahas di slide terakhir nanti. Jadi di digital report itu akan ngasih trennya tahun ini tuh kayak gimana, di tahun yang berjalan itu kayak gimana, dan di tahun depannya itu kayak gimana. Jadi kayak memang ketika zamannya sekarang ini video itu menjadi mayoritas konten yang di-share di sosial media. Kalau misalkan teman-teman lihat logaritmanya si Instagram itu sekarang video based. Jadi kalau kita scroll di timeline itu mostly masuknya adalah ke reels. Dulu ada IGTV itu masih terpisah. Sekarang IGTV itu masih hampir mirip dengan IG Reels juga. Dan di explore pun di Instagram itu by video juga. Kalau dulu tuh jarang banget explore-nya Instagram itu muncul video. Karena dulu memang Instagram itu photo based atau visual based. Sedangkan sekarang itu adalah video based. Karena karena itu banyak banget video-video yang muncul di timeline kita, kemudian di explore kita gitu. Jadi memang video ini jadi tren di sekarang saat-saat ini. Mungkin tren lainnya tren di kedepannya itu akan bisa berubah lagi. Tapi untuk saat ini memang video itu jadi trennya sendiri. Makanya banyak konten-konten platform-platform sekarang itu banyak banget yang share video. Dan format video sekarang itu bukan landscape lagi, tapi adalah vertikal. Jadi kayak ketika kita kalau di praktisi kita sosial media itu kita selalu bikin video dengan dua format. Jadi format vertikal dan juga format horizontal. Kenapa? Karena platform itu sekarang mendukungnya adalah sedangkan YouTube itu masih landscape, tapi YouTube sekarang udah bisa di vertikal. Jadi sekarang kita kalau misalkan produce video ya udah kita jadi vertikal aja karena platform udah bisa bikin format itu dan udah bisa ditampilin dimanapun sekarang. Kalau dulu format vertikal itu nggak bisa diterima di di YouTube, bisa tapi bentuknya ya kayak gitu, maksudnya ada item-itemnya gitu. Kalau sekarang udah enggak. Jadi memang sekarang video formatnya juga udah berubah. Makanya sekarang udah jarang orang yang kayak mungkin ngambil landscape itu udah jarang, tapi udah ngambilnya vertikal atau portrait. Karena untuk kebutuhan entah itu stories, kemudian untuk TikTok itu sekarang udah vertikal video semua formatnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada kita next. Des sampai jam berapa ya ini nanti? Isinya hilang. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ada yang mau menjawab ini lagi? Punten Kak, waktunya kurang lebih 20 menit lagi ya Kak. Sambil diskusi aja. Iya, sambil diskusi aja. Ada yang mau menjawab ini? Apa yang kalian pikirkan tentang sosial media? Apa yang terpikir pertama kali ketika kalian mendengar sosial media? Ada yang mau jawab nggak? Atau di komen juga boleh. Apa yang pertama kali kalian terpikir ketika mendengar sosial media? Marvin Maulana, komunikasi dan informasi dunia maya virtual. Terus ada lagi?
sesuatu yang viral dari Erwin. Ini kayak bacain pesan-pesan di radio ya jadinya. Ada yang mau ini nggak speak up? Ada yang mau ini nggak berpendapat langsung? Oke, kalau kita next. Jadi media ini yang di sini benar semua. Punten Kak, ini jaringannya Kak Dias atau yang ini ya? Agak kurang jelas tuh Kak. Komunikasi, informasi, virality juga. Sosial media itu oke, kayaknya jaringan udah aman belum ya? Oke, belum Kak Dias. Suaranya masih terputus-putus. Oke. Ini bentar, coba aku. Bentar. Ini kok. Halo? Oke, sudah mulai mendingan Kak suaranya. Mungkin bisa di... Oh, masih terputus-putus. Sorry, masih terputus-putus Kak Dias. Halo. Teman-teman yang lain suara saya putus-putus juga nggak? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Berarti dari kakaknya ya. Oke, sebentar. Udah ya. Oke. Masih ya. Bentar. Saya. Kalau di share screen-nya udah aman belum ya? Halo? Oke, share screen-nya masih di channel objektif. Suara kakak lumayan aman. Cuma nggak gerak. Oke, sekarang menghilang ya suaranya. Atau mau dibantu share screen dari sini Kak? Barangkali sulit keluar ya. Oke, mau ditunggu ya teman-teman, ada kendala teknis dari Kak Diasnya. Halo, sudah masuk lagi? Iya, sudah aman Kak suaranya. Aku share screen lagi. Oke. Udah muncul lagi belum ya? Oke, sudah. Oke. Di slide nomor 6 kan ya, Des, yang muncul Ya, di situ? betul. Oke. Nah, tadi sorry ada kendala di koneksinya. Nah, jadi sosial media itu semuanya tentang informasi, tentang apapun yang terjadi di sosial media itu kayak ya ada yang virality juga. Itu banyak banget yang akan terjadi ketika kita ngikutin di sosial media. Nah, sosial media sendiri itu objektifnya masing-masing. Kalau misalkan kita gambarkan
di sini tuh ada beberapa platform, ada Twitter, Instagram, kemudian ada Facebook, dan juga TikTok. Nah, ini semuanya punya channel objektifnya masing-masing. Ketika kita mau utilize channel ini atau platform ini, kita harus tahu nih roles-nya kayak gimana, objektifnya itu untuk apa, kemudian fiturnya itu apa aja, dan terakhir itu adalah di matrix. Dan matrix itu masing-masing platform itu beda-beda. Jadi kalau misalkan di Twitter itu ada impression, engagement rate, kemudian followers. Nah, followers ini biasanya kalau di perusahaan itu matters. Jadi kayak yang diperhatiin biasanya kayak growth followers, kemudian growth engagement gitu. Nah, untuk fiturnya sendiri mungkin teman-teman juga udah pada tahu Twitter itu kayak gimana, Instagram kayak gimana, Facebook dan juga TikTok itu kayak gimana. Dan sekarang di Twitter itu lagi rame yang namanya Space. Itu fiturnya sebenarnya udah beberapa lama keluar atau rilis. Tapi yang sekarang ini lagi sering banyak banget dipakai. Kalau misalkan ada isu atau tweet, mereka bisa langsung bikin space untuk konfirmasi langsung kayak gitu. Terus dulu kalau di Twitter itu juga ada feed namanya kayak Insta Stories-nya gitu, tapi itu dihapuskan sama si Twitter. Nah, Twitter ini juga kalau kalau ngikutin banyak juga fitur-fitur yang mereka pakai tapi jarang kita ketahui. Kayak ada bookmark, kemudian ada list. Itu banyak banget fiturnya. Kalau misalkan kita sebagai sosial media praktisi, itu kita harus tahu nih masing-masing sosial media itu cara kerjanya kayak gimana, kemudian objektifnya untuk perusahaan itu kayak gimana, itu kita harus tahu tentang objektif dari masing-masing channel ini sendiri. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau belum, kita next lagi. Nah, ini adalah scope of work di social media. Mungkin teman-teman kalau misalkan dengar social media itu gampang, cuman posting, bikin konten, terus komen, nggak sesimpel itu teman-teman. Yang dikerjakan oleh teman-teman di social media spesialis ataupun social media content creator itu banyak banget. Dan sebenarnya sosial media jobnya sendiri, sosial media itu sendiri jobnya itu terbagi dari beberapa hal. Kalau di perusahaan itu sosial media itu juga kayak ada sosial media admin sendiri, kemudian ada sosial media operation. Itu kalau misalkan kita ada komplain kemudian di sosial media, itu biasanya adalah sosial media operation-nya yang akan handle, tapi bukan sosial media spesialisnya. Karena kalau sosial media spesialis itu biasanya lebih ke daily task-nya yang kita bikin konten sampai dengan reporting. Nah, scope of work sendiri ini sebenarnya masih aku warm up, jadi kayak yang dipersingkat. Ini yang biasanya kita lakukan. Jadi kita di situ harus aware dengan social media trends, kemudian kita bikin channel strateginya itu kayak gimana biar achieve goals yang pengen kita capai, kemudian kita juga bikin konten pilar. Nah, konten pilar ini adalah kayak guideline-nya kita kalau misalkan bikin konten-konten yang ada di sosmed. Nggak mungkin nih, kita pegang brand, tapi kita mau bikin konten apa nih? Itu nggak nggak serandom itu kita bikin konten di dalam sebuah brand. Kalau misalkan teman-teman juga punya sosial media personal yang fitnya itu ditata kayak misalkan entah itu traveling, kemudian entah itu food atau apapun, itu biasanya ada pilar-pilarnya juga. Kalau yang sejenis kayak gitu itu lebih gampang. Tapi kalau di perusahaan itu kontennya nggak bisa sama. Ada promo, kemudian ada engagement, ada activity-nya juga, itu banyak banget yang jadi pilarnya, kemudian kita turunin, konten ini masuk ke pilar apa, kayak gitu. Itu adalah salah satu bagian dari scope of work-nya. Kemudian nggak cuma itu, kita juga mikirin visualnya kayak gimana, karena konten adalah raja, tapi visual itu adalah segalanya. Jadi seberapa bagus visual kita itu juga tergantung nanti dengan kontennya. Kalau misalkan kontennya nggak works, ya itu bisa dianggap itu juga kurang bagus, karena visual itu juga mendukung secara konten. Jadi kita harus mikirin benar-benar tuh. Kayak misalkan kalau di brand itu, social media brand itu, atau di bisnisnya itu biasanya visual itu kayak kita akan berubah
sesuai misalkan per bulan, per quarter atau per semester atau bahkan per tahun sesuai dengan guideline brandnya. Jadi kalau misalkan di dalam brand itu visualnya pun harus sesuai dengan guideline. Misalkan brand color-nya kayak gimana, font-nya seperti apa, size-nya seperti apa, itu kita harus komunikasi dengan tim brand, kemudian tim brandcom, kemudian banyaklah yang terlibat dengan tim kreatif juga, itu banyak yang terlibat di sini. Kemudian nggak cuma itu, kita kerja dengan tim juga, dengan tim lain, dengan tim brand, partner, kemudian tim PR, CSR, kemudian kita juga dengan banyak stakeholder di luar sana. Itu kita juga melakukan hal itu di sosmed. Jadi nggak cuma yaudah kita bikin konten, posting, balas komen, reporting, udah selesai, nggak kayak gitu. Tapi kita berhubungan dengan banyak orang juga di sosmed, karena yang tadi saya sempat bilang juga, sosmed itu kayak sumber segalanya dari perusahaan. Jadi kayak ketika orang mau nyari informasi tentang perusahaan itu ya datangnya ke sosmednya gitu. Kemudian ada UGC juga. UGC ini kalau di brand ini sangat penting, karena itu kayak bagian dari experience user, mereka ceritain experience menggunakan produk atau menggunakan brand tersebut, itu datang secara organik dari si usernya sendiri. Nah, beberapa sosial media itu juga handle KOL atau Key Opinion Leader atau yang biasa kita sebut influencer. Tapi kalau misalkan dia skopnya udah gede, itu biasanya tim KOL itu terpisah dari tim sosial media. Kita biasanya juga kalau saya sekarang di Home Credit itu handle KOL juga, karena memang nggak terlalu banyak KOL yang dipakai. Jadi kita ada kerja sama KOL juga. Nah, sosmed juga mikirin activity. Jadi gimana kita maintain engagement-nya, kemudian biar konten kita tetap dapat likes, komen, itu kayak gimana, itu kita bikin activity juga di sosmednya. Nah, yang terakhir adalah reporting. Ini yang paling penting, karena kayak yaudah kita bikin nggak cuma bikin doang, tapi harus ada reportingnya ke manajemen. Oh, kontennya berhasil, oh spend budget yang udah kita keluarkan ini hasilnya kayak gini nih di sosial media, secara growth followers, kemudian secara engagement rate-nya kayak gimana, atau secara awareness, walaupun awareness itu nggak bisa diukur secara objektif karena itu subjektif sekali. Jadi disitulah reporting berguna untuk untuk melihat seberapa berhasil pekerjaan kita di sosial media. Itu teman-teman. Jadi sosial media itu nggak cuma bikin konten, posting, udah selesai. Nggak sesimpel kayak gitu. Karena orang nganggap kayak, ya ilah sosial media ngapain aja sih kayak gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang itu pekerjaannya sosial media, atau kayak gimana ngejalaninnya sebagai sosial media spesialis, itu kayak gimana, itu silakan ditanyain. Misalkan nggak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini yang tadi di-mention adalah UGC. Kenapa UGC itu penting? Karena itu adalah experience-nya si user pakai produk, kemudian mereka akan menceritakan secara real, entah itu baik, entah itu buruk, produk itu kayak gimana, ya kita akan tahu dari UGC ini. Tapi kalau misalkan yang baik-baik, biasanya kita akan repost, karena itu biar jadi brand trust, atau biar bisa jadi engagement ke user lain, ya mungkin masih mempertimbangkan untuk pakai produk itu, pengen beli itu, tapi belum tahu testimoninya kayak gimana atau reviewnya kayak gimana. Nah, itu biasanya dari konten-konten UGC kayak gini. Dan itu biasanya itu juga mendatangkan organic traffic. Gitu. Untuk gambaran UGC. Ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi tentang slide-slide sebelumnya atau di UGC ini sampai di Sebelum kita next, ini adalah salah satu cerita juara. Ini juga UGC. Sebenarnya ini konten nggak literally kita tahu dari si usernya ceritanya kayak gimana. Tapi biasanya kita survei juga ke mereka. Kita dengar tanggapan mereka tentang produk itu kayak gimana. Ini aku puterin, mungkin nggak sampai full karena waktunya kita terbatas, jadi
kita coba tonton Aku di awal. Mutiara Nisa, aku kelas 8. Umur aku 14 tahun. SD itu aku masih main-main belajarnya. Itu kalau misalnya guru masuk, aku kayak apa yang diterangin dia, itu yang aku kayak pikirin, aku kayak catat. Tapi kayak masih main-main kali belajarnya, nggak serius. Nah, dari mas belajar itu, prestasi aku down gara-gara mama meninggal. Jadi sepertinya agak putus-putus ya, Kak. Di kelas 6 kan itu udah UN. UN tuh aku baru ngerasain kayak uji pusing dari ada mama gitu, kayak uji piring, bahas rumah. Ya kelas 7 kan gara-gara yang mama meninggal itu kayak males belajarnya itu kayak males sekali. Seminggu aja sampai masuk cuma 3 kali. Lebihnya itu kayak malas di rumah jadi tiduran. Nah, itu saking kayak gara-gara peduli tinggi kali sama kami. Kayak aku tuh kayak belajar tiap hari males-malesan, nggak masuk sekolah gitu kan, nggak masuk sekolah sampai 3 hari gitu. Itu sampai marah kayak, kalian tuh coba lah banggain ayah gitu. Itu makin nyesek gitu kan. Kenapa gitu malas belajar gitu. Sewaktu mamanya udah meninggal, itu sampai drop dia. Sampai di SMP berapa bulan gitu, sebelum jumpa ruang guru itu agak nggak bisa dibaca lah nih. Tempat dari dapatkanlah peringkat ke-7. Memikirkan sebalik gitu ya, daripada kita meleskan jauh-jauh. Jadi makanya saya putuskan mengambil ruang guru ini untuk bisa simple belajarnya. Kalau Mutiara, selama ini saya perhatikan termotivasi untuk belajar. Mungkin karena ya banyak belajar di ruang guru, dan selama dia mengikuti pelajaran di jurusan saya, itu bahasa Indonesia, nampaknya anaknya termotivasi, ada keinginan belajar yang kuat. Oke, sampai di sini aja. Jadi ini adalah salah satu contoh UGC, dan sebenarnya contohnya banyak banget. UGC itu kontennya itu seperti apa, itu banyak banget di luar sana. Kalau misalkan kalian lihat brand apa namanya Gojek, Grab, itu biasanya mereka banyak konten tentang drivernya atau customernya. Itu adalah salah satu bentuk UGC. Nah, UGC ini juga kadang nggak gampang untuk carinya, karena kita harus cari stories yang relate dengan brand kita, dengan produk kita. Kemudian gimana kita mengemasnya, itu nanti akan jadi nilai lebih, biar orang-orang yang mungkin belum pernah pakai itu bisa coba dulu, terus kemudian jadi si customer dari produk tersebut. Itu. Kayak ada yang nanya dari Eva Junior, ada tips nggak sih buat kita selaku konten kreator, entah konten yang berbentuk audiovisual ataupun Oke, jadi gini, sebenarnya ketika kita membuat content plan, jadi ketika kita mau posting, itu biasanya ada content plan-nya atau content kalendernya. Dalam 1 minggu kita akan posting apa saja, itu udah ada. Jamnya kapan aja itu sudah ada. Kalau untuk secara profesional ya itu biasanya kita udah bikin. Tapi kalau misalkan untuk personal, itu kalian sebenarnya bisa ngelihat insight yang ada di dalam sosial media tersebut. Kalau misalkan di dalam insight tersebut itu banyak banget informasi yang bisa kita dapat, kapan best time-nya, kapan followers kita itu aktif di Instagram, dan berapa banyak jangkauannya, itu semua tersedia di dalam insight-nya. Tapi kalau dalam profesional kita, itu udah ada konten kalendernya, di postingnya itu sesuai dengan timeline yang memang sudah kita tentukan. Biasanya kita memang nggak ngikutin best time itu kan bisa berbeda-beda, sekadang per hari itu bisa beda-beda kalau dilihat dari insight-nya. Tapi biasanya kita udah punya konten kalender yang itu harus, kita akan posting di jam 8, misalkan jam 8, kemudian jam 12 sampai jam prime time. Prime time itu biasanya memang paling gede di jam 6 sampai jam 8
atau jam 5 itu biasanya paling gede untuk engagement-nya ataupun impression-nya. Jadi itu bisa learning by doing sih. Kalau apa namanya, kapan best time-nya, nanti si Instagram ataupun channel-channel lainnya itu akan apa ya, ngedefine, oh untuk channel kita sendiri itu kapan sih best time-nya. Itu bisa kita trial by error sih untuk kayak gitu. Kemudian visual atau video visual, ada tips nggak ya? Tipsnya itu apa ya? Kalau bisa kita bikin sosial media kita itu adalah sesuai dengan persona yang pengen kita bawa. Misalkan kita pengen bikin persona sosial media kita itu adalah sebagai beauty apa namanya, beauty reviewer, kemudian ada traveler atau visual apa namanya, visual photographer. Itu bisa kita define dari visual itu. Yang penting adalah konsisten. Kalau misalkan kalian pengen membranding si akun itu sebagai yang tadi aku sebut, kayak ada beauty reviewer atau apapun, itu yang penting adalah konsistensinya. Nanti ketika udah konsisten, kita bisa cek juga di insight-nya, oh gimana sih konten-konten yang paling bagus, yang paling diterima itu kayak gimana, kita akan pelajari dari situ. Jadi nggak bisa instan sih ketika kita mau posting, oh yaudah ini posting jam prime time dah, belum tentu itu akan bisa apa namanya, dapat engagement atau impression yang bagus, karena kita memang harus cari tahu, karena dari konten satu dengan konten yang lain yang mungkin sama, tapi itu akan berbeda engagementnya. Tapi yang pasti kalau di kita itu konten meme itu selalu paling tinggi, karena itu kayak relatable konten yang gampang dicerna oleh siapapun. Jadi meme itu selalu tinggi kalau misalkan di brand, dan banyak konten-konten meme ini yang dipakai untuk gimana ya, untuk biar engagement itu bagus gitu. Kalau di brand itu kayak gitu. Terus ada tambahan lagi dari Tasrudin, cara content planner itu gimana ya? Content planner itu kalau di kita itu biasanya Pak ada sheet-nya. Kalau misalkan kalau teman-teman pakai Excel atau Google Sheet itu juga bisa. Jadi bikin di Senin sampai Minggu. Itu mau ada jamnya juga di bagian kolom kiri, itu konten apa, kemudian asetnya seperti apa, captionnya seperti apa, itu udah kita pikirin. Jadi ketika kita udah punya plan itu, tinggal sesuaiin aja jadwalnya. Kalau di kita biasanya kita udah otomatisasi, jadi konten itu udah kita, kalau misalkan konten udah jadi, kita bisa jadwal atau scheduling lewat namanya konten kreator, konten Facebook, konten kreator itu bisa kalian pakai gitu. Nah, AIDA ini nanti aku akan bahas sedikit di akhir, karena ini udah masuk ke apa namanya, ada awareness, ada purchase intent dan sebagainya. Nanti di belakang aku kasih sedikit tentang AIDA ini, dan jenis konten yang bisa kita buat kira-kira apa saja ya Kak. Bentar, Tasrudin, ini untuk konten secara personal kah atau untuk bisnis? Kalau untuk personal sendiri, yang tadi udah aku jelasin. Kalau untuk personal tadi udah aku jelasin, jadi kita harus konsisten tentang konten yang akan kita posting. Entah itu dimanapun, di TikTok, Twitter, kemudian untuk di Instagram, yang penting adalah konsisten. Jadi kayak konsistensi itu orang akan tertarik dengan konten yang akan kita posting. Kalau misalkan kalian perhatiin konten-konten ataupun akun-akun yang viral, entah itu influencer, KOL, itu mereka fokus terhadap satu konten saja. Jadi kayak misalkan mereka tentang fashion, terus kemudian tentang travel, dan itu yang bikin mereka banyak followersnya, karena itu akan ngedefine, oh followers ini suka dengan hal yang berbau tentang fashion, berbau tentang otomotif dan lain sebagainya. Dan terlebih lagi untuk brand itu akan lebih mudah untuk ketika kita mau menggunakan influencer itu, kalau misalkan kontennya itu udah relate dengan produk itu, kayak gitu. Dan itu untuk bisnis juga, konten-konten yang biasanya kita pakai tadi, kita harus bikin konten pilarnya. Jadi konten pilarnya kita turunin ada apa aja yang akan kita produce. Kemudian dalam konten pilar itu mungkin ada dibagi dengan engagement, ada yang promo. Itu ada apa saja untuk engagement, kemudian untuk promo itu ada apa aja. Itu untuk bisnis biasanya kayak gitu.
Nah, kalau untuk menjaga konsistensi, ini dari pertanyaan dari Wulan. Kalau untuk menjaga konsistensi, kalau di dalam bisnis ataupun di profesional, kita biasanya udah ada bank konten atau konten bank. Jadi ketika kita udah bikin planner, ya udah kita bikin dalam 1 minggu, terus tinggal kita post dalam 1 minggu itu. Jadi lebih konsisten secara jadwalnya, secara kontennya pun kita lebih punya spare waktu untuk bikin konten yang lebih bagus lagi. Itu sih yang paling enak ketika kita udah punya plan konten selama seminggu itu apa saja udah ready, jadi kita tinggal fokus ke situ. Mengukur hasilnya ya, kalau mengukur hasilnya itu, kalau di perusahaan itu sebenarnya ada KPI. Jadi KPI untuk sosial media itu apa saja? Jadi itu ditentukan oleh perusahaan. Jadi untuk misalkan di perusahaan yang saya kelola saat ini, KPI itu kita harus growth followers berapa, growth engagement berapa, kemudian sentimennya kayak gimana, sama ada beberapa aspek yang nggak bisa aku sebutin. Jadi itu adalah tolak ukur kita. Jadi itu akan berhasil ketika KPI itu tercapai. Jadi KPI itu kita ditentukan dari perusahaan, kita harus mencapai itu, caranya gimana? Nah, caranya adalah kita dengan plan atau plan strategi tadi yang aku jelasin scope of work-nya di sosial media. Jadi kita nggak bisa tuh gubrakan oh kita bikin konten ini, oh kita bikin konten, nggak bisa kayak gitu. Itu harus di-define secara bareng-bareng dengan tim. Nanti kita diskusi dengan lain tim brand, kemudian tim partner, apapun yang berkaitan dengan sosial media, dengan engagement, dengan followers, activity, itu kita diskusi bareng biar KPI kita itu tercapai. Kalau di sosial media matriksnya banyak banget, itu bisa masing-masing sendiri. Yang tadi di slide-nya channel overview. Jadi tadi sosial media kayak Twitter, TikTok, kemudian Facebook dan juga Instagram itu kayak gimana matriksnya itu ada sendiri. Jadi kalau untuk KPI sendiri itu ditentukan oleh perusahaan kayak gitu. Apakah boleh di-share rumus matriks dan konten pillar yang kakak biasa buat ya? Itu sebenarnya agak nanti kalau tertarik boleh diskusi sama aku setelah kuliah ini. Tapi karena itu rada-rada konfidensial, karena itu adalah perusahaan, jadi saya nggak berani untuk share itu. Gitu ya, Tasudin. Nanti kalau misalkan ada mau diskusi, silakan chat aku aja nggak apa-apa. Teman-teman yang lain silakan kalau misalkan mau diskusi juga silakan tentang sosial media. Kita next dulu ya, karena ini masih ada beberapa materi lagi. Nah, tadi itu adalah UGC konten dari brand untuk videonya ya. Nah, ini adalah salah satu UGC konten yang tadi udah dijelasin. Apple itu mereka cuma posting konten-konten yang datang dari user. Mereka tagging konten ini, kemudian mereka repost. Nah, ini adalah bentuk UGC konten dari Apple. Kayak mereka nggak perlu susah payah untuk bikin konten sendiri, tapi mereka reposting dari orang-orang yang tag mereka, kemudian mereka post di sosial medianya, tentu saja dengan ada source-nya atau sumbernya dari siapa aja yang diposting di sini, kayak gitu. Next, nah ini yang paling penting. Jadi apa sih yang kita butuhkan ketika kita pengen jadi social media spesialis? Kalau misalkan teman-teman ambil jurnalistik, itu adalah a good things. Jadi kayak start yang bagus kalau misalkan di sosial media itu, karena writing is a must. Kita harus bisa nulis, kayak KBBI itu kayak gimana, itu harus kita pahami benar-benar. Apalagi untuk brand, itu sangat-sangat penting untuk penulisan yang sesuai dengan kaidah bahasanya itu kayak gimana. Itu sangat-sangat berguna untuk menjadi social media spesialis. Makanya di sini di contohnya itu aku bikin ada meme di sini kayak kamu di mana, di rumah nih, akhirnya terus dia bilang akhirnya nemu penulisan D-nya pakai spasi di mana. Sesimpel itu, tapi ini penting. Untuk brand ini sangat penting. Kayak kita bisa membedakan di spasi, D sama disambung itu hal yang basic, tapi itu sangat penting buat kita. Jadi kenapa penulisan itu adalah hal yang penting untuk sebagai bahan kita untuk jadi social media. Yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan.
Knowledge ini banyak hal sebenarnya. Pengetahuan umum juga bisa. Kalau misalkan kita udah join ke sebuah brand atau sebuah bisnis, kita harus tahu tentang personanya perusahaan itu seperti apa. Terus channelnya yang kita maintain itu apa saja, kita harus dalamin itu, dan juga produknya itu gimana. Karena kita nggak akan bisa bikin konten kalau misalkan kita nggak tahu perusahaan itu produknya apa aja, dan personanya itu siapa, kayak gimana. Jadi persona itu adalah, sosial media kita itu ibaratnya adalah pemuda yang stylenya itu dia pakai pakaian rapi kayak gitu. Biasanya kalau di brand itu ada personanya sendiri masing-masing. Nah, kita harus tahu tentang itu, kemudian channelnya kita harus kuasai, dan juga produknya harus kita ketahui. Itu kayak tim sosmed itu kayak hampir semua produk itu harus tahu. Produknya, misalkan waktu itu dulu tuh Ruang Guru itu banyak banget produknya, dan itu harus hafal di luar kepala, karena ini kalau misalkan kita bikin konten tentang ruang belajar itu kayak gimana, untuk konten ruang les itu kayak gimana, itu harus kita ketahui kayak gitu. Bedanya apa, USP-nya apa, itu harus kita ketahui kayak gitu. Di next, mana kok nggak next? Nah, ini adalah tadi yang penjawabannya adalah kita harus tahu gimana sosial media itu treatment-nya masing-masing itu berbeda. Instagram, kemudian di Twitter, TikTok, dan Facebook itu nggak bisa disamain. Kita nggak bisa post cross platform dengan konten yang sama. Kita bisa post dengan konten yang sama, tapi dengan format yang berbeda. Misalkan di Instagram kita posting foto, ada copy-nya, tapi di Facebook itu nggak akan works. Itu nggak akan work sama sekali. Biasanya di Facebook itu akan lebih kemakan kalau misalkan dia ada artikel atau caption yang lebih panjang di dalam postingannya. Twitter nggak bisa kayak gitu. Twitter tuh text based. Jadi kalau misalkan kita bikin visual, kadang nggak akan kemakan. Jadi kayak ya udah let it flow aja ketika kita bikin konten di Twitter. Ya udah kita bikin semacam teaser dulu kayak guys, gue mau bikin giveaway ini kayak gitu. Nggak bisa langsung kayak giveaway gambar tok kayak gitu, nggak bisa. Jadi kalau misalkan di Instagram itu visual kayak gitu itu bisa banget. Di TikTok itu berbeda banget. Nggak bisa kita cuman posting gambar still doang, nggak ada apa-apanya, itu nggak bisa, tentu saja nggak bisa. Jadi kayak kita harus tahu gimana setiap media sosial itu treatmentnya kayak gimana, strateginya pun juga berbeda. Jadi kita harus tahu masing-masing channel itu kayak gimana nanti diolahnya gitu. Dan next ini tadi yang ditanya tentang AIDA. Jadi ada awareness, interest, dan itu sebenarnya beda-beda. Dan di sosmed itu sebenarnya ada di fasenya awareness. Karena ibaratnya kadang kalau misalkan kita tahu banyak brand yang masih pengetahuan, info tentang produknya itu melalui sosial media. Karena sosial media itu channel yang ibaratnya kalau misalkan organik itu paling murah. Tapi ketika udah masuk ke paid media itu udah beda lagi. Itu kayak biasanya bisa purchase intent langsung. Jadi ketika kita dapat ads-nya, kita bisa langsung purchase intense. Jadi kayak sosial media yang organik itu ada di fasenya awareness kalau dalam posisi ini. Jadi ketika orang udah sadar tentang produk itu, mereka akan tertarik, kemudian akan mempertimbangkan apakah produk ini cocok sama aku atau enggak nih. Kalau misalkan cocok, dia akan mengevaluasi, dia akan membeli kalau misalkan itu udah melalui beberapa evaluasi yang tentunya udah dia pikirkan terlebih dahulu. Dan biasanya kalau di dalam tim bisnis kayak gitu, ketika ada purchase itu biasanya ada tim namanya retention. Jadi retention itu gimana biar kita bisa get back lagi dengan user yang udah pernah beli atau udah pernah pakai lagi, biar dia bisa repeat atau beli lagi atau bisa pakai lagi. Nah, itu adalah funnel yang biasanya kita pakai kalau misalkan di dalam dunia marketingnya kayak gitu. Jadi sosial media itu memang ada di dalam fase paling atas atau awareness gitu. Tapi sedikit gambaran, sosial media itu nggak hanya organik, tapi ada juga yang paid. Nah, yang organik ini memang tadi aku bilang itu sangat-sangat murah karena kayak ya udah kita bisa post kapan aja dan bebas. Tapi kalau untuk bisnis biasanya udah ada paid paid channelnya sendiri, kayak misalkan Facebook Ads, kemudian Google Ads, ada TikTok Ads juga sekarang, dan TikTok itu juga cukup mahal sekali untuk
kita bikin activity di dalam TikTok. Dan tren ini kayak slide terakhir deh di dalam kuliah home ini. Jadi tren di masa mendatang tadi benar, video itu akan masih mendominasi di dalam tren saat ini, karena ukuran video juga sekarang udah portrait, jadi kayak semua platform sepertinya akan pindah ke 9:16. Kemudian karena internet sekarang juga udah semurah, ya ibaratnya lebih murah daripada tahun-tahun sebelumnya yang di zaman-zaman kita masih awal-awal pakai Symbian yang Android 2.0 kayak itu, yang internet masih mahal banget, jadi video konten itu masih sangat terbatas. Nah sekarang udah eranya 4G bahkan 5G di beberapa tempat itu bikin video itu lebih murah untuk diakses. Jadi kayak salah satu alasan kenapa video sekarang ini lagi tren ya karena aksesnya sekarang lebih gede. Secara bandwidth di videonya juga udah lebih gampang, kuotanya juga udah murah juga. Jadi video itu adalah salah satu tren yang masih akan berjalan. Ini related dengan TikTok, itu akan menjadi semakin besar. Sekarang kalau misalkan teman-teman perhatiin perusahaan mana yang nggak main di TikTok, itu adalah sebagai gambaran TikTok itu adalah salah satu sosial media yang trennya sangat pesat, dan mereka atau perusahaan-perusahaan seperti kami itu memanfaatkan TikTok untuk branding, untuk promo, untuk activity juga, dan sekarang banyak hal yang bisa kita explore di TikTok ini. Itu makanya kenapa TikTok itu akan menjadi semakin besar. Dan yang terakhir itu adalah social audio itu akan makin banyak atau makin populer. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar Discord, kemudian ada podcast, itu podcast ada salah satunya. Kemudian ada Space yang kemarin kalau ngikutin si kasusnya Safa sama Flower itu adalah salah satu gambaran seberapa viralnya audio di Twitter, yang itu sampai viral banget. Bahkan itu kalau nggak salah itu lebih dari 100.000 pendengar dalam waktu itu sangat banyak karena itu live. Bahkan itu kan live kalau nggak salah 2 jaman lebih, didengarkan oleh 130-an ribu pendengar waktu itu di space-nya si Safa sama si Flower itu kayak gambaran social audio itu akan semakin populer di masa mendatang gitu. Sampai di sini ada pertanyaan karena ini udah habis slide-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan di chat atau mau open mic kayak stand up aja. Atau kalau misalkan mau diskusi silakan reach me via Instagram, TikTok, atau LinkedIn atau di Twitter. Karena sebagai sosial media praktisi, karena gimana kita bisa ngikutin tren, ya kita main di sosial media kita itu sendiri. Jadi kayak kita biar nggak ketinggalan tentang tren, ya kita memang harus nyemplung di dalam sosial medianya itu sendiri. Walaupun nggak kontennya, kalau misalnya kalian lihat di konten-konten saya itu bukan konten yang relatable banget, maksudnya kayak ya udah kita main aja gitu, bukan yang dirapihin feed-nya gitu, enggak, karena udah mikirin rapiin konten yang ada di perusahaan, kayak nggak ada waktu lagi buat ngerapiin yang di personal. Jadi kayak ya udah intinya kita harus ngikutin tren dan kita harus terjun langsung di dalam sosial media itu sendiri. Itu. Thank you. Saya langsung mempraktikkan yang ada di meme ini nih Kak. Thank you. Luar biasa ya Kak Dias. Hari ini interaktif sekali teman-teman semuanya. Jadi mungkin untuk tanya jawabnya bisa dicukupkan, nggak apa-apa ya Kak ya, karena waktunya sudah mau habis juga. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan lagi dan tertarik terkait dengan bahasan ini, boleh mutualan dulu nih di sosial medianya Kak Dias ya. Nah, tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang cukup konfidensial untuk datanya, jadi tidak bisa di-share ya untuk Tasudin. Nah, mungkin nanti tergantung Kak Diasnya mau nge-share atau enggak nih ya. Dulu pun saya jadi flashback dulu waktu saya kerja bareng sama Kak Dias pun seperti itu ya. Ada data-data termasuk juga content planner, KPA ya, yang report, yang kemudian tidak bisa sama sekali saya akses setelah saya keluar gitu ya, resign dari Ruang Guru. Dan memang setiap perusahaan itu punya kebijakannya masing-masing ya terkait dengan beberapa data tadi itu yang tidak bisa di-share gitu. Nah, thank you Kak Dias, banyak insight baru yang kami dapat hari ini.
ya, mulai dari perkembangan konvergensi media, multiple platform, kanal bisnis dalam satu corporate, ya. Bahkan bagaimana saat ini startup juga semakin effort ya dalam mengembangkan super apps-nya, apalagi Grab, Gojek ya yang sudah unicorn gitu, apalagi kan yang semakin memanjakan kita semua nih dan menguntungkan juga ya bagi bisnis media gitu tentunya. Apalagi di industri media yang udah mapan ya, kayak Transcorp ya, dari entertainment ada Trans Studio, Financial Bank Mega, Trans TV, Trans 7 ya. Tadi juga yang sudah dicontohkan Traveloka, Grab juga termasuk ya. Apalagi Trans 7 dia itu subscribernya cukup banyak ya kayaknya ya di YouTube udah gold button gitu kan, dan hampir di semua platform, dan memang menerapkan integrated campaign channel gitu. Jadi pengiklan nih maunya yang simple, bagaimana agar bisa diiklankan juga di seluruh channel ya, bukan hanya main channelnya aja, termasuk sosial media ini juga sangat berperan gitu ya. Jadi bagaimana nih nanti tugas teman-teman ke depannya sebagai calon praktisi di media untuk meng-create keberadaan kanal bisnisnya ya dalam satu tayangan iklan misalkan yang at least tersampaikan nih ke audiens ya. Karena tadi kalau berdasarkan pada konsep AIDA ya sosial media ini posisinya untuk awareness gitu ya. Nah, mungkin akan sedikit effort lagi nih kalau misalkan sampai ke purchase intent ya. Dan tadi ada juga banyak channel bisnis ya dari Traveloka dalam satu tayangannya. Teman-teman sudah menyebutkan ada berapa iklan dalam satu tayangan iklan di Traveloka tadi. Termasuk overview dari masing-masing platform sosial media, bagaimana treatment masing-masing platform dengan masing-masing formatnya, ya, content is the king, but visualisasi is everything tadi yang disampaikan oleh Kak Dias, dan UGC user generated content ya, based on user experience sampai ke purpose ke suatu brand. Nah, itu teman-teman bisa pelajari kembali ya. Tadi Kak Dia sudah sharing pengalaman, nah tentu banyak sekali teori-teori lain yang mendukung ya terkait dengan media ini tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Kak Diasnya ada yang mau disampaikan. CV tadi ya Kak lupa untuk di-share ya. Saya menugaskan teman-teman nih untuk menyiapkan CV. Tadi Kak Dias sudah sudah men-share pengalaman beliau. Nah, CV-nya itu sangat menarik, Kak. Mungkin ada sisa waktu untuk dilihatkan di CV Kakak nih. Agar teman-teman bisa meniru ya. Jadi teman-teman silakan dari sekarang, ya mungkin nggak semuanya nanti akan ada orientasi bekerja, tapi kalau misalkan teman-teman memang ada rencana untuk melanjutkan ke dunia kerja, apalagi ke media ya, penting untuk memahami. Nah, ini dia CV-nya Kak Dias. Ini belum terbaru sih, tapi ini yang biasanya saya pakai kalau misalkan waktu masih aktif untuk apply, nah gitu. Jadi CV yang dipakai itu bukan kalau mungkin teman-teman di awal-awal itu kayak kreatif CV yang banyak grafisnya, terus gambar di kanan kirinya kayak bentar kayak CV kreatif gitu ya. Sebenarnya itu nggak salah juga, tapi untuk CV kayak gini itu untuk awal-awal kalian mungkin bisa dipakai. Kalau misalkan kayak masih untuk internship kayak gitu, itu pakai ini menurut saya masih oke. Tapi ketika udah masuk ke dunia profesional yang full kita pengen bekerja, ini akan lebih direkomendasikan karena di sini akan terlihat jelas gimana experience-mu, kemudian intinya lebih detail. Apapun yang ada di situ adalah lebih detail sih yang di sini. Kalau misalkan kita pakai kreatif CV kayak gini, biasanya teman-teman akan terbatas di satu lembar aja. Karena kalau misalkan dipadetin pun orang juga nggak akan enak ngelihatnya. Kayak misalkan kayak gini tuh jadinya kayak padat banget kalau misalkan dalam gambar. Tapi kalau misalkan dalam kita nyebutnya ini kalau nggak salah ATS friendly ya, kalau di HR namanya ATS friendly. Jadi itu bisa dibaca sama sistem kalau nggak salah. Itu biasanya pakai format yang gini. Jadi just simple kayak nama, terus ada highlight-nya kita apa, terus email sama kontak itu jangan pernah ke skip.
Jangan pernah pakai kontaknya pacar, kontaknya temen, selalu kasih kontak kamu yang selalu aktif di situ. Itu paling bagus. Kemudian di work experience itu di chronological, dan yang paling terakhir atau current experience itu di paling atas. Kalau misalkan teman-teman masih punya pengalaman kayak misalnya di organisasi, kemudian magang, itu please dijelasin aja. Kayak misalkan kalian bergabung di organisasi kemahasiswaan, biasanya yang ketemuin di organisasi kemahasiswaan ini kayak just manage misalkan manage account, terus entah itu event apa kayak gitu. Tapi jelasinlah apa responsibility kalian di dalam organisasi itu. Kalian jelasin secara detail, itu nggak masalah. Apa yang kalian kerjakan, apa yang jadi nilai plus atau achievement yang ada di situ. Itu akan lebih menarik ketimbang kalian cuma nyebutin, oke, organisasi yang aku itu ada ISEC, terus ada apalah kayak gitu. Tapi kalian tanpa menyebutin kayak apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian achieve di situ, apa kontribusi kalian di situ, kayak it's just nothing. Jadi kayak deskripsikan apa yang pengalaman kalian dapatkan di situ. Jadi jangan khawatir kalau misalkan oh ini adalah untuk experience saja, tapi di situ kalian bisa kasih informasi yang tadi saya sebutkan, pengalaman kalian di organisasi itu apa, deskripsikan itu, jangan cuma tulis kayak ya saya sebagai event koordinator udah just it. Jangan kayak gitu. Jadi secara detail kalian jelasin di situ, itu akan jadi nilai plus dan akan lebih gampang ketika si user akan melakukan interview kamu. Gitu, kurang lebih. Terlihatnya sederhana ya Kak ya, tapi ini benar-benar sangat membantu untuk model CV seperti ini. Mungkin bisa ditiru teman-teman. Paling tidak ini nanti jadi oleh-oleh kalian ya setelah selesai dari mata kuliah ini, dan kalian setelah skripsi atau bahkan OTW skripsi gitu ya, bisa langsung sebar CV untuk misalkan kalian bekerja atau beasiswa dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih Kak Dias untuk waktunya, untuk sharingnya yang sangat insightful hari ini. Mohon maaf ya Kak Dias jika hari ini ada kesalahan baik dari saya atau mungkin dari teman-teman di sini semuanya. Barangkali ada motivasi, kata-kata motivasi terakhir nih Kak Dias untuk teman-teman agar lebih semangat ya. Iya. Beberapa simple kata silakan. Des, kalau di sini itu penjurusannya ada penjurusan gitu nggak sih, atau ya udah umum aja gitu? Kalau di kelas ini? Belum ada sih, nggak ada penjurusan, jadi masih umum. Teman-teman masih diwajibkan mengambil beberapa mata kuliah, ya wajib, dan itu memang sudah diplot gitu loh Kak dari awal masuk semester baru. Begitu sih. Okay. Paling kalau misalkan terkait dengan orientasinya, apa yang mereka sukai, biasanya mereka lengkapi dengan mengikuti organisasi ya, karena HMJ-nya juga cukup aktif di berbagai bidang. Nah, apalagi semester 6 ini ya, prestasinya banyak banget. Nah, mungkin itu ya terkait dengan orientasi penjurusan. Oke. Pesan saya adalah jurusan yang mungkin kalian dalam point of view kalian, media itu just TV, radio, kemudian online. Itu adalah menurut saya adalah yang old school. Karena kayak kalau misalkan kita cuma terbatas di point of view itu, ya kita nggak akan pernah coba untuk yang lainnya. Padahal media itu banyak sekali yang bisa kita explore. Sosial media, kemudian kalau misalkan kalian pernah jurnalistik juga, kalian juga bisa jadi content writer, kemudian copywriter. Jadi kayak banyak sebenarnya skill-skill kita itu yang akan kepake untuk nggak cuma di broadcasting atau nggak cuma di media online saja, tapi di startup pun itu masih sangat possible. Kalau misalkan kita punya basic untuk nulis, kemudian kita punya pengetahuan tentang komunikasi, itu bisa banget kepake di bidang-bidang lain, nggak cuma di dalam media televisi atau media radio kayak gitu. Jadi intinya adalah point of view kalian harus diperlebar. Jadi nggak cuma di dalam point of view yang tadi aku sebutin kayak media konvensional saja, tapi banyak startup, banyak bidang-bidang baru yang bisa kalian ekspor di situ. Gitu. Karena dulu pengalaman gue adalah ketika aku lulus kayak ya udah, aku pengennya ke TV atau ke news aja lah gitu. Padahal
kemampuan kita itu bisa untuk bidang-bidang yang lainnya, kayak gitu. Jadi kayak kalian bisa point of view-nya diperlebar, jadi kayak banyak hal yang bisa kalian explore di sana. Itu aja sih. Semoga bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Kak Dias. Mungkin tepuk tangan online dulu nih buat Kak Dias nih. Awkward ya, karena kita online. Mungkin suatu saat nanti Kak Dias, jika berkesempatan hadir, boleh banget mampir ke Cirebon ya, Kak Dias, mampir ke jurusan KPI. Kami sangat menunggu nih ketersediaannya Kak Dias ke sini. Oke. Baik teman-teman, karena waktunya sudah habis dan sudah zuhur juga, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, Kak Dias. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata hari ini. Terima kasih. Sekali lagi saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya. Silakan Kak Dias boleh live, nggak apa-apa. Nanti saya hubungi di WhatsApp ya. Oke, teman-teman dilanjut untuk presensi ya di WhatsApp grup ya. Oke, silakan live.